Baik ya, materi pertama kita adalah tentang pajak penghasilan pasal 15 ya. Ini adalah termasuk ke dalam kelompok pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan. Jadi sama dengan pajak-pajak 21, 22, ya 23. Nah, ini adalah pajak yang dipotong oleh pihak lawan transaksi. Ya, jadi makanya disebut dengan withdrawal tax ya, atau withholding tax ya, atau pajak pemotongan dan pemungutan. Nah, jadi PPh pasal 15 ini adalah merupakan PPh yang dihitung dengan norma penghitungan khusus untuk wajib pajak tertentu, ya, di mana pajaknya dihitung dengan tarif efektif tertentu dari penghasilan bruto. Ya, jadi menggunakan norma penghitungan khusus, ya artinya ada ukuran-ukuran penghitungan yang sudah ditentukan oleh otoritas pajak, ya kemudian dipotong dengan tarif tertentu. Jadi ini sebagaimana misalnya PPh pasal 23 ya, PPh pasal 23 itu kan misalnya dipotong dengan tarif 2% ya dari bruto. Nah, ini juga sudah ada penghitungan khusus. Ya. Nah, demikian pula dengan PPh pasal 15 ya, ini dihitung dengan norma perhitungan khusus sehingga nanti lawan transaksinya memotong dengan tarif yang sudah ditentukan oleh otoritas pajak. Nah, tujuan dari adanya PPh pasal 15 ini adalah untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi golongan wajib pajak tertentu tersebut. Ya, jadi ada kesulitan tersendiri ya yang muncul ya di dalam transaksi bisnis as usual ya, sebagai transaksi bisnis pada umumnya. Nah, sehingga untuk mempermudah pembayaran kewajiban perpajakan, ya maka dikenakanlah pemotongan ini. Ya. Kemudian PPh pasal 25 merupakan norma penghitungan, jadi norma penghitungan khusus bagi wajib pajak tertentu yang tidak bisa dihitung dengan menggunakan norma penghitungan biasa. Ya, mungkin kita juga sudah mengenal ya, sebelumnya ada norma penghitungan NPPN ya, norma penghitungan penghasilan neto ya. Nah, namun untuk wajib pajak ini kesulitan gitu ya, kesulitan, dan untuk mempermudah maka menggunakan tarif yang sudah ditentukan angka persentasenya. Ya. Nah, ini adalah mempermudah pelaksanaan kewajiban berpajak. Nah, ruang lingkupnya di dalam pasal 15 ini yang menggunakan tarif tertentu ya. Kalau ini kan sudah ditentukan ya. Jadi kalau di pasal 15 itu tarifnya itu sudah ditentukan. Gitu. Jadi ini misalnya contohnya adalah wajib pajak perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional. Gitu ya. Nah, perusahaan penerbangan pelayaran dan penerbangan internasional ini kan hanya mampir gitu ya, mampir sebentar ke Indonesia. Ya. Nah, maka penghitungan pajaknya menggunakan norma khusus. Menggunakan norma khusus. Karena dia hanya mampir, tidak stay kan, tidak stay di Indonesia atau tidak terdaftar misalnya di Indonesia, tetapi menggunakan fasilitas yang ada di Indonesia atau mendapatkan penghasilan, ya, mendapatkan penghasilan dari Indonesia, gitu ya. Nah, makanya ini untuk mempermudah maka kemudian pajaknya dipungut dengan menggunakan norma penghitungan khusus. Kemudian ada perusahaan asuransi luar negeri, ya, jadi mendapatkan penghasilan dari Indonesia, ya maka wajib pajak luar negeri tersebut ya tentu harus membayar pajak di Indonesia ya, karena mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Kemudian perusahaan pengeboran minyak dan gas bumi juga demikian, perusahaan dagang asing
Ya, jadi ada perusahaan dagang yang tidak terdaftar di Indonesia, tetapi kemudian dia menjual barang ke Indonesia, ya mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Nah, maka ini juga ada mekanisme norma penghitungan khusus. Kemudian perusahaan yang berinvestasi di dalam bentuk bangun guna serah, ya, build operate transfer, ya. Nah, ini juga dikenakan. Ini adalah ruang lingkup dari PPh pasal 15, ya, yang nanti tarifnya sudah ditentukan. Nah, ini adalah tarifnya, ya. Pada hakikatnya untuk perusahaan pelayaran dalam negeri ini adalah perusahaan yang dikenakan PPh 1,2%, gitu ya, untuk peredaran brutonya. Nah, maka bagi perusahaan yang bertransaksi secara penyewaan, ya ini ya, karena ini adalah sifatnya penyewaan ya, bukan penumpang ya. Jadi atas imbalan pengangkutan orang atau barang ya dengan cara charter. Ya, karena charter ini kan berarti umumnya pemotong pajaknya itu adalah atau lawan transaksinya itu adalah pemotong pajak. Ya, maka dia punya kewajiban untuk melakukan pemotongan. Nah, sementara apabila dia adalah merupakan melakukan pengangkutan, ya, pengangkutan orang dan barang, ya misalnya kita seperti penumpang yang membeli tiket, ya, nah ini lihat ya di dalam ini pada hakikatnya wajib pajak perusahaan pelayanan dalam negeri adalah ini perusahaan ya, perusahaan pelayanan dalam negeri. Nah, ini penghasilan yang menjadi objek pengenaan PPh meliputi penghasilan diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang atau barang, ya termasuk penyewaan. Nah, yang dikenakan dengan PPh pasal 15 ini adalah yang berkaitan dengan penyewaan, ya karena mempunyai lawan transaksi mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan. Dan sementara yang pengangkutan orang dan barang yang langsung ya misalnya penumpang dengan trayek tertentu itu tentu kan tidak ada pemotongan, gitu ya. Nah, tetapi perusahaan tersebut tetap memiliki kewajiban ya membayar atau terutang ya dari omsetnya itu PPh sebesar 1,2% dari peredaran bruto. Nah, tetapi tentu ini bukan domain dari pemotongan ya karena dia harus melakukan pembayaran tersendiri. Ya, jadi peredaran bruto ya semua imbalan atau nilai penggantian berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan atau barang termasuk sewa. Ya, nah kalau yang sewa ini berarti ada pemotongan, gitu ya. Jadi yang sewa ada pemotongan dari lawan transaksi, ya. Sedangkan yang tidak sewa, yang hanya dari pengangkutan penumpang, maka dia terutang dengan 1,2% dari bruto. Kalau pemotongan sewa pun terutangnya 1,2%. Ya, dan bagi bayar dalam negeri ini adalah bersifat final, ya, karena untuk memudahkan penghitungan. Ya, nah bersifat final ini adalah bagi yang semata-mata memperoleh penghasilan dari sewa ya, bersifat final, maka perusahaan pelayan dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan semata-mata dari pengangkutan orang dan atau barang, ya termasuk penghasilan penyewaan kapal tidak lagi diwajibkan menyetor PPh pasal 25. Ya, jadi kalau memang usahanya hanya perusahaan pelayarannya ya, usahanya hanya mengangkut orang, ya mengangkut orang dan barang, ya maka dia menjadi sifatnya final. Ya tentu ini akan memudahkan dari
perhitungan pajak bagi perusahaan pelayaran. Ya, jadi ini yang pemotong kewajiban dari perusahaan pelayaran dalam negeri. Nah, kemudian juga dari perusahaan ini bentuk pemotongannya ya. Nah, sedangkan kalau dia perusahaan pelayaran dalam negeri membayar pajak di luar negeri, maka ya, kalau dia ada di luar negeri, maka dia boleh memperhitungkan ya PPh pasal 24 ya, apabila sudah dipotong di luar negeri. Oke ya, saya kembali ke slide yang ya, jadi itu yang pertama adalah perusahaan pelayaran dalam negeri, maka penyewanya ya dengan cara charter ya, tentu beda ya antara rute dengan sewa ya. Nah, kalau sewa kan kapalnya eksklusif gitu ya, eksklusif ya. Kalau rute kan itu yang rute yang sudah diizinkan oleh pemerintah ya. Misalnya kita jurusan kapal laut ya, jurusan A, jurusan Tanjung Priuk ke atau dari ya, jurusan Tanjung Priok ke Tanjung Perak, Surabaya itu pengangkutan penumpang. Tentu itu adalah dengan pengangkutan yang biasa ya, bukan charter. Yang beli tiket itu pengangkutan biasa. Nah, ini adalah yang charter yang memang disewa khusus untuk keperluan tertentu. Kemudian penerbangan dalam negeri ya atas imbalan pengangkutan orang atau barang dengan charter ya ini dipotong PPh ya. Jadi ini dipotong dengan tarif 1,8%. Ya. Tarifnya 1,8%. Kemudian kalau kalau pengangkutan orang biasa dengan tiket ya dengan tiket biasa ya ini adalah domainnya PPh pasal 26 ya domainnya PPh pasal 26. Kemudian kalau dia pelayaran dan penerbangan luar negeri yang punya BUP di Indonesia, maka atas imbalan pengangkutan orang dan barang dengan cara charter ini dikenakan PPh final 2,64%. Ya. Nah ini jadi memang ada angka-angka 1,2, 1,8, 2,64. Ya ini memang sudah nanti ada perhitungannya ya. Kemudian untuk kantor perwakilan dagang ya atas nilai ekspor bruto yang diterima wajib pajak luar negeri atas penyerahan barang pada orang atau badan di Indonesia itu adalah besarnya ada PPh final 0,44% dari penghasilan bruto. Jadi kalau ini ada perwakilan dagang, ya kantor perwakilan dagang ini adalah perusahaan luar negeri yang mempunyai perwakilan dagang di Indonesia. Ya ini ada istilahnya KPD. Ya, ini ada NPWP sendiri. Dia tidak melakukan bisnis di Indonesia. Nanti yang melakukan bisnis adalah kantor pusatnya. Nah, ketika kantor pusatnya itu menjual barang, ya menjual barang ke Indonesia, sehingga kan dia mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Nah, maka KPD-nya harus membayar PPh final 0,44%. Ya, jadi yang transaksi adalah kantor pusatnya, ya, jadi KPD-nya yang ada di Indonesia, ya dia harus membayar 0,44%. Kemudian dalam hal perjanjian BOT, ya, Build ya, build, operate, dan transfer ya, atas jumlah bruto atau NJOP, ya, jadi mana yang lebih tinggi itu dikenakan PPh final ya sebesar 5% ya dari
penghasilan bruto nilai pasar atau NBP. Oke ya, ini jadi ini adalah yang menjadi objek pemotongan. Ya, objek pemotongan berbeda dengan sifat dari bisnisnya seperti tadi pelayaran dalam negeri, gitu ya. Nah dia kan yang tidak diperoleh dengan cara charter ya dia harus setor sendiri. Yang penerbangan luar negeri yang dia memperoleh sendiri dari penumpang yaitu domainnya PPA pasal 26. Ya. Ya, kemudian pelayaran penerbangan luar negeri yang punya BUT, ya, ini nanti BUT-nya ya, itu harus membayar 2,64%. Nah ini adalah perhitungan asal muasal tarif ya, asal muasal tarifnya norma penghasilan netonya dia dihitung dengan 4%. Ya, kemudian 4% ini dikenakan tarif, ya, artinya ini laba ya. Nah, diasumsikan perusahaan pelayaran dalam negeri itu mempunyai laba 4%. Oke ya, jadi ini adalah asumsi ya berdasarkan perhitungan ini ya, berdasarkan ini sudah ada perhitungan historisnya gitu ya, atau analisis dari laporan laba rugi dari perusahaan pelayaran dalam negeri. Ya. Nah intinya ini ditentukan oleh pemerintah penghasilan netonya 4%, kemudian asumsinya 4% dikenakan tarif ya, karena ini peraturan pemerintahnya ini terbit pada saat tarif pajak masih 30%. Dan sampai sekarang peraturan ini tidak ada perubahan ya yang menentukan 1,2%. Ya, jadi masih digunakan angka 1,2%. Yang meskipun PPh Badan sekarang sudah turun menjadi 25 dan 22% ya pada tahun ini. Ya, tapi karena belum ada peraturan pemerintah pengganti sehingga tarif ini masih dipergunakan. Ya, belum tahu nanti kalau misalnya ada perubahan. Kemudian perusahaan dalam negeri ini juga diasumsikan penghasilan neto sebesar 6%, dikali 30%, maka tarifnya adalah 1,8%. Dan kalau dia dihitung tidak final ya, karena masih bisa diperhitungkan dengan PPh Badan atau BUT. Kemudian penerbangan atau pelayaran luar negeri, ini penerbangan dalam negeri masih bisa diperhitungkan ya dengan PPh Badannya ya, karena tidak final. Tapi kalau pelayaran dia dihitung final. Kemudian perusahaan penerbangan dan pelayaran luar negeri, ya, ini adalah cara diperolehnya ya, tarif 6%, ya, dan seterusnya sehingga ditemukan diperoleh angka sebesar 2,64%, ya, dan sifatnya final ya karena luar negeri ya mungkin lebih banyak dipakai oleh perusahaan yang perusahaan asing. Ya, jadi mungkin perusahaan di Indonesia menyewa kepada perusahaan asing, jadi difinalkan. Ya, selesai ya, karena kan perusahaan asing itu tidak mempunyai, secara badan hukumnya tidak mempunyai kewajiban perpajakan di Indonesia. Ya, tetapi karena memperoleh penghasilan dari Indonesia, jadi jumlah penghasilan yang diperoleh dari Indonesia itu saja yang dikenakan pajak. Ya, karena itu di sini dikenakan secara final. Ya, jadi ini kira-kira skemanya ya untuk perusahaan pelayaran penerbangan luar negeri, pelayaran penerbangan luar negeri, semua nilai pengganti dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia, ya, atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Ya, jadi mana sih yang dikenakan, yaitu apabila dari pelabuhan lain di Indonesia, ya dari satu pelabuhan ya, jadi ini misalnya pelabuhan Indonesia ke pelabuhan di Indonesia, ya, jadi sama di dalam negeri, ya, atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri, ya, dari Indonesia ke luar negeri, ya, kalau ini luar negeri, di sini dalam negeri, gitu ya. Nah jadi ini semuanya dikenakan, ya, semuanya dikenakan.
ya, karena menggunakan fasilitas ya di Indonesia. Oke, kemudian untuk perusahaan penerbangan dalam negeri adalah seluruh penghasilan dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia, jadi dari dalam negeri ke dalam negeri, atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri berdasarkan perjanjian charter atau sewa. Ya. Di dalam negeri ke dalam negeri atau dari dalam negeri ke luar negeri. Oke, kemudian perusahaan pelayaran dalam negeri, ya seluruh penghasilan dan pengangkutan, ya, pengangkutan orang dan atau barang termasuk penghasilan penyewaan kapal dilakukan dari Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia, dari Indonesia ke pelabuhan di luar negeri, pelabuhan luar negeri luar Indonesia ke pelabuhan Indonesia, dari luar Indonesia ke pelabuhan luar di Indonesia. Ya, ini kenapa? Karena ini ada perusahaan dalam negeri. Jadi semua aktivitasnya di dalam negeri dan di luar negeri, ya ini terutang pajak. Kemudian untuk BOT ya, adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor, ya, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah ya memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna berakhir. Ya, jadi ketika ada seorang pemilik tanah, ya pemilik tanah, kemudian tanah tersebut diserahkan kepada investor untuk dibangun dan dioperasionalkan selama jangka waktu tertentu, ya misalnya 30 tahun. Nah, setelah 30 tahun maka semua aset yang sudah dibangun di atasnya itu dikembalikan kepada atau diberikan kepada pemilik tanahnya, ya, sehingga ada perubahan kepemilikan. Nah, perubahan kepemilikan itulah kemudian dikenakan PPh sebesar 5% dan final. Ya, apabila pemilik tanahnya adalah orang pribadi, ya, maka kepemilikan orang pribadi ya 5% final. Tapi kalau pemilik tanahnya adalah wajib pajak badan, maka dia tidak final. Ya, jadi bisa dikreditkan dengan PPh badannya. Ya, jadi ini adalah ruang lingkup untuk perusahaan untuk PPh pasal 15. Ya. Jadi intinya ini tadi ya, objek pajaknya ya perusahaan pelayaran. Ya, perusahaan pelayaran, kemudian ini perusahaan asuransi ya. Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi. Ya, ini contoh aja ya. Jadi kalau ada omset disewa seharga 4,5 miliar misalnya, maka penyewa wajib memotong 1,2% dan bersifat final. Ya, ini saya kira contohnya relatif mudah. Kemudian ya, asuransi di pasal 26. Oke ya, ini nanti asuransi di pasal 26. Saya kira ini untuk PPh pasal 25 ya. PPh pasal 15. Ini saya masuk ke PPh pasal 26. Saya kira PPh pasal 26
Ini adalah dasar hukumnya dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan Menteri Keuangan. Ya, PPh pasal 26 ini adalah PPh atau pajak penghasilan yang ya, jadi PPh pasal 26 ini adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Ya, nah ini jadi PPh dipotong ya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh wajib pajak di luar wajib pajak luar negeri ya berstatus WPLN. Ya, jadi ini mekanismenya dikenakan dengan PPh pasal 26 selain BUT. Ya, BUT nanti kalau BUT sendiri kalau dia melakukan usaha di Indonesia, ya BUT melakukan usaha bisnis di Indonesia, maka perhitungan dari PPh badannya itu adalah perhitungan sama dengan PPh badan di Indonesia yang berbentuk misalnya PT atau CV atau yayasan dan sebagainya. Ya. Nah, sehingga kalau dia melakukan, jadi dianggap dengan BUT itu dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri. Sehingga kalau dia melakukan transaksi yang merupakan objek pemotongan, ya maka dia dikenakannya PPh pasal 23. Jadi misalnya jasa, ya jasa servis, ya dia dikenakannya PPh pasal 23 sebesar 2%. Ya bukan PPh pasal 26 karena BUT-nya sendiri itu kan mempunyai NPWP di Indonesia dan diperlakukan sama dengan PPh badan. Ya. Tapi nanti ada juga BUT-nya yang dikenakan pasal 26 ya nanti di slide selanjutnya ya. Tapi perhitungan PPh badan dan perlakuannya adalah dianggap bukan dianggap adalah sebagai wajib pajak dalam. Ya, kalau yang wajib pajak luar negeri adalah dia mendapatkan penghasilan dari Indonesia tetapi tidak terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia. Kemudian nanti dalam PPh 26 ini dikenal adanya negara domisili. Ya, negara domisili adalah wajib pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia, jadi yang tidak memiliki BUT. Ya. Karena kalau dia belum memiliki BUT, dia melakukan transaksi, maka nanti dikenakan terhadap BUT. Ya, nah, jadi di sini ditegaskan adalah bahwa wajib pajak luar negeri tersebut tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Ya. Jadi negara domisili adalah negara ya tempat tinggal, jadi WP luar negeri yang tidak menjalankan kegiatan di Indonesia adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan WP luar negeri, wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut. Jadi negara domisilinya adalah tempat dia tinggal di mana dia terdaftar ya, jadi beneficial owner itu terdaftar sebagai wajib pajak di negara tersebut. Ya, jadi misalnya dia warga negara Singapura, ya maka negara domisilinya adalah Singapura. Kenapa ini perlu ditegaskan? Karena ada beberapa kasus tax avoidance ya untuk pengendalian pajak itu dia menggunakan vehicle ya atau kendaraan atau perusahaan itu adalah negara-negara yang
tax haven ya, yang bebas pajak. Ya. Nah, maka beneficial owner ini adalah dia ditentukan oleh di mana dia sebenarnya mendapatkan, atau negara mana sebenarnya yang real mendapatkan manfaat. Ya, misalnya ada warga negara Singapura, ya, dia menggunakan perusahaan yang ada di negara tax haven misalnya, gitu ya, kemudian melakukan transaksi dengan Indonesia. Ya, nah maka beneficial owner-nya itu bukan negara tax haven tadi, tetapi adalah negara Singapura. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan negara domisili. Ya, kemudian PPh pasal 26 merupakan pelunasan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia yang dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayarkan penghasilan. Ya, oke ya, jadi PPh pemotongan ya ini adalah dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan. Ya, sama dengan pemotongan yang lain ya, PPh 21, 22, 23 ya dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan. Ya, kemudian saat terutangnya yaitu adalah pada saat dibayarkan, disediakan ya, kalau pada saat dibayarkan berarti cash basis, disediakan untuk dibayar berarti accrual basis ya, atau telah jatuh tempo pembayaran. Oke, ya. Ya, prinsip desentralisasi ya, pelaksanaan pemotongannya ini adalah prinsip desentralisasi di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya objek PPh 26 yaitu contoh cabang. Ya, kewajiban pemotong intinya adalah memotong PPh pasal 26 sesuai dengan saat terutangnya PPh 26 ya, dengan membuat bukti pemotongan, memberikan bukti potong ya, kemudian menyetor PPh pasal 26 tanggal 10 bulan berikutnya, dan kemudian membuat SPT masa PPh pasal 26 yang melaporkan ya. Jadi ini memotong kemudian menyetor pada tanggal 10 dan kemudian melaporkan pada tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ini objek PPh pasal 26 ya adalah atas jenis pembayaran ya, penghasilan usaha atau pekerjaan bebas ya, dari laba, dari honorarium atau dari gaji dan komisi. Ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok penghasilan dari modal, yaitu pembayaran dividen, bunga dan royalti. Ya, jadi ini passive income lah gitu ya. Kalau yang ini passive income, ada dividen, jadi intinya ada wajib pajak luar negeri mempunyai saham di Indonesia, kemudian perusahaan di Indonesia membayarkan dividen. Ya, punya pinjaman, memberikan pinjaman ke perusahaan di Indonesia, kemudian membayar bunga. Ya, atau mereknya dipakai membayar, kemudian perusahaan Indonesia membayar royalti. Nah, kemudian kalau yang pertama ini adalah penghasilan usaha atau pekerjaan bebas, ya berarti dia mendapatkan laba ya atas usahanya di Indonesia. Yang tadi ya, jadi misalnya dia mempunyai bisnis di Indonesia, ya yang di pasal 15 tadi ya, nah, dia mempunyai bisnis di Indonesia, kemudian dia dipotong, ya dikenakan final. Kemudian nanti ada honor, ada gaji dan komisi. Ya, jadi ini pasal ada yang berapa yang bersinggungan ya, antara pasal 15 dengan pasal 26 ya nantinya ya. Jadi kalau dia tidak dikenakan pasal 26, maka tadi ya di pasal, kalau dia tidak masuk dalam kategori pasal 26 itu masuk di pasal 15 nanti. Ya, jadi ini tarifnya ya, objek dan tarif ya. Jadi kalau atas dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan, hadiah, premi swab, dan pembebasan utang, ya, maka tarifnya adalah 20%. Ya, ini pasal 26 ini tarif dasarnya yang tertera di undang-undang itu adalah
20%. Ya, hanya nanti 20% apakah dari penghasilan bruto atau dari jumlah bruto atau jumlah neto. Oke ya, jadi jumlah bruto atau bisa bruto bisa neto. Nah, ini jadi yang dari bruto misalnya adalah dividen, bunga, royalti, ya sewa, imbalan, hadiah, premi swab, dan pembebasan utang. Nah, ini langsung 20% dipotong dari jumlah bruto. Kemudian dipotong 20% dari jumlah neto, yaitu dalam hal terjadi pengalian harta di Indonesia. Ya, jadi ada kepemilikan di Indonesia, misalnya saham di perusahaan Indonesia, atau ada aktiva yang dimiliki tapi hartanya ada di Indonesia. Nah, itu ketika terjadi pengalihan, ya maka dikenakan pemotongan 20% dari neto. Ya, netonya nanti ini ditentukan oleh pemerintah. Ya, ada otoritas pajak menentukan berapa besaran penghasilan neto. Kemudian pengalihan saham di dalam negeri, nah ini saham ya, tadi ada harta, nah sekarang ini saham ya, ini mungkin harta selain saham. Kemudian ada pembayaran premi, ya premi asuransi, ya kemudian ada pengalihan saham pasal 18 ya. Ya, nanti kita lihat. Nah, jadi intinya ini ada pengalihan harta, pengalihan saham, dan pembayaran premi asuransi. Nah, ini ada nanti besarnya ditentukan penghasilan netonya. Kemudian yang ketiga adalah 20% dari penghasilan kena pajak dikurangi pajak. Nah, ini adalah untuk sisa laba bagi BUT, ya, dari BUT. Ya, jadi tadi kalau misalnya BUT itu sudah menghitung PPh badan, ya, penghasilan penjualan misalnya dikurangi biaya-biaya, maka laba kena pajak kemudian dipotong pajak. Ya, laba kena pajak, ya dapat laba kena pajak kemudian dikurangi dengan pajak katakanlah 22%, kan ada sisanya ya kan. Nah, ada sisa laba atau laba bersih laba bersih setelah pajak. Nah, karena laba bersih setelah pajak ini ya, jadi PKP ya, laba bersih setelah pajak ini adalah PKP dikurangi pajak. Ya, nah ini kan dananya lari ke luar negeri ya, gitu kan. Ini kan hampir sama dengan dividen. Ya, jadi sisanya itu kan karena ini transaksinya dengan BUT ya, BUT itu adalah perusahaan di operasionalnya saja ada di dalam negeri, tetapi kan sebenarnya dananya ada di luar negeri. Nah, maka atas laba bersihnya ini dikenakan lagi pajak 20%. Ya, jadi bukan atas operasionalnya, gitu ya, tetapi atas sisa dari operasional. Ya, jadi ini dikenakan lagi sebesar 20%. Ya, ada pengecualiannya ya nanti. Nah, ini tadi ya 20% dari bruto. Ya, ini pasal 1, 20% dari bruto, kemudian 20% dari perkiraan penghasilan neto. Ya, pasal 26 ayat 2 dan ayat 2A, kemudian 20% dari PKP setelah pajak. Ya, PKP dikurangi pajak. Ya, ini di pasal 4 untuk PUT. Ya, pihak yang berkewajiban memotong, ya intinya adalah badan pemerintah, intinya yang memberikan penghasilan. Ya, badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUP, maupun perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Ya, objek pajak ya, tadi sudah dividen, ya, bunga, premium, diskonto, ya, ini yang berkaitan dengan uang ya, pinjam meminjam uang, kemudian berkaitan dengan royalti dan penggunaan harta, kemudian imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. Ya, hadiah penghargaan, pensiun, premi swab, dan seterusnya ya. Nah, perhitungan PP pasal 26 intinya adalah 20% ya dari jumlah bruto atau tax treaty. Nah, ini pada dasarnya dibayarnya adalah 20% dari bruto, tetapi
apabila ada perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara domisili, ya, antara Indonesia dengan negara domisili, maka nanti mengikuti tarif yang ditentukan oleh tax treaty selama dia memenuhi persyaratan domisilinya tadi. Ya, jadi kalau dia memenuhi persyaratan domisilinya, maka boleh menggunakan tarif tax treaty. Ya, tax treaty ini umumnya tarifnya lebih rendah ya mestinya ya, karena untuk menghindarkan pajak berganda tadi. Ya, nah, asal dia memenuhi syarat-syarat dari tax treaty ya. Tadi ada domisili, beneficial owner, yaitu ada syarat-syarat bagaimana untuk menentukan hal tersebut. Ya. Ya, jadi ini yang pasal 26 ayat 2 tadi, penghasilan penjualan pengalihan harta, kemudian penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima wajib pajak luar negeri. Ya, jadi pemegang sahamnya WP luar negeri A, ya, kemudian dibeli oleh WP luar negeri B, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Ya, jadi ada mungkin misalnya ada perusahaan di dalam negeri mempunyai aset di luar negeri, kemudian diasuransikan, dibayarnya kepada perusahaan asuransi luar negeri. Ya, nah ini juga menjadi objek pajak. Ya. Ya, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 itu adalah penjualan atau pengalihan harta properti, ya. Nah, ini properti. Jadi kalau selain yang properti, ya properti itu maksudnya tanah dan bangunan. Jadi kalau selain tanah dan bangunan, maka berlaku PPh pasal 26 ini, ya. Jadi perhiasan, emas, ya, dan seterusnya. Ya. Kecuali diperoleh WP luar negeri yang nilainya di bawah 10 juta. Ya, 10 juta ini bisa tidak dikenakan pasal ini. Ya, tarifnya adalah 20% dari perkiraan penghasilan itu. Ya, 20% dari perkiraan penghasilan itu. Perkiraan penghasilan itu adalah 20% kali harga jual. Ya, sehingga tarif efektifnya adalah 5% dari harga jual. Ya, jadi 20 kali 25. Ya, 20 kali 25. Jadi tarif efektifnya adalah 5% dari harga jual. Dipotong oleh pembeli yang ditunjuk. Kemudian penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima wajib pajak luar negeri. Nah, ini adalah besarnya adalah 5% dari harga jual. Ya, sama. Perkiraan penghasilan netonya adalah 25%, efektifnya 5%. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada perusahaan A di Indonesia, sahamnya dimiliki oleh WP luar negeri B. Gitu ya. Kemudian WP luar negeri B menjual kepada WP luar negeri C. Ada di luar negeri juga. Nah, maka kan ini sebenarnya transaksinya di luar perusahaan. Ya. Nah, terjadi pemindahan saham. Ya, dari B ke C. Mereka sama-sama di luar negeri. Nah, tetapi kan di Indonesia harus diselesaikan legalitasnya. Nah, pada saat penyelesaian itu, nah maka wajib pajak A ini, ya perusahaan dalam negeri yang A ini, mempunyai kewajiban untuk menyetor yang 5% dari harga penjualan. Ya, jadi yang bertransaksi antara WP luar negeri B dan C, tetapi nanti perusahaan WPA yang WPA badan yang dalam negeri ini, nah, yang berkewajiban untuk memungut yang 5%. Ya, dia berkewajiban untuk memungut yang 5% ini dan menyetorkan dan melaporkan melalui SPT PPh pasal 2. Nah, kemudian premi asuransi, ya premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik langsung ataupun melalui pialang. Ya, jadi premi asuransi, jadi bayar asuransi,
pada perusahaan asuransi di luar negeri. Ya. Nah, ini juga 20% dari perkiraan penghasilan itu ya, pembayar atau pemotong ini adalah tertanggung. Ya, jadi yang pembayar atau pemotong ini tertanggung itu bayarnya 10% dari tarif efektif. Jadi kalau langsung, gitu ya. Kemudian kalau melalui perusahaan asuransi, ya, jadi maksudnya melalui perusahaan asuransi, ya, maka itu besar tarifnya adalah 2%. Ini maksudnya kalau langsung sebagai tertanggung. Ya. Kalau melalui perusahaan asuransi, dia 2%. Tapi kalau perusahaan reasuransi, itu lebih kecil lagi. Ya. Karena reasuransi itu kan sudah double. Ya, sudah double diasuransikan, kemudian direasuransikan lagi. Ya, jadi ini adalah tarifnya yang berlaku untuk tarif asuransi. Ya, kemudian ya ini sama ya, penghasilan atau penjualan pengalihan saham di pasal 18 ya. Ya, ini sama tarifnya adalah sebesar 5% karena intinya adalah pengalihan saham. Nah, kemudian laba neto setelah pajak dari BUP, nah ini yang tadi ya di pasal 4 di ayat 4 ya, laba neto setelah pajak dari suatu BUP ya. Jadi tadi ya BUP sudah mendapatkan sudah dipotong pajak atas PPh badannya, kemudian sisa laba bersihnya dikenakan final sebesar 20%. Ya, karena dananya kan lari ke luar negeri. Ya, karena ada di luar negeri. Nah, kecuali laba bersihnya itu ditanamkan kembali di Indonesia. Ya, jadi tidak dibawa ke luar negeri, ya, tapi ditanamkan di Indonesia. Nah, maka dia tidak dipotong dengan pajak. Nah, ini misalnya PKP di Indonesia pada tahun 2019 misalnya mendapatkan laba penghasilan kena pajak 15 miliar. Tahun 2019 dipotong PPh 22%. Ya, katakanlah 3,3 miliar. Ya, maka penghasilan kena pajak setelah pajak, nah gitu ya, setelah pajak ini ya berarti PKP minus PPh. Ya, penghasilan kena pajak setelah pajak adalah 11 miliar 700. Nah, maka pajak penghasilan PPh 26 yang berutang adalah 20% dari 11 miliar 700. Ya, jadi sebesar 2 miliar 340 ini harus dibayar lagi pajak. Apabila penghasilan setelah pajak, penghasilan setelah pajak ya ini 11 miliar 700 ya, juta rupiah tersebut. Ya, apabila penghasilan setelah pajak sebesar ini ya 11 miliar 700 juta tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Ya, tidak dipotong PPh pasal 26. Tidak dipotong pajak. Ya, asal ini nanti memenuhi syarat investasinya ada di mana. Nah, ini ya syarat investasinya ditanamkan seluruhnya. Ya, jadi nggak bisa sebagian ya, harus ditanamkan seluruhnya. Penyertaan modal pada perusahaan baru di Indonesia
perusahaan baru tersebut harus aktif paling lama 1 tahun sejak berdiri, ya, jadi untuk menghindarkan penghindaran pajak ya. Paling lambat tahun pajak berikutnya sejak diterima penghasilan tidak dialihkan sampai 2 tahun setelah produksi komersial. Ya, jadi memang benar-benar untuk meningkatkan perekonomian, ya, bukan untuk tujuan pengendalian pajak ya. Jadi misalnya perusahaan yang hanya perusahaan buatan dan tidak dioperasionalkan. Oke ya, ini pemotongannya. Kemudian ya, ini ringkasannya saja ya, ya, ringkasannya. Nah, prinsip dari pemungutan PP pasal 26 adalah tidak ada tax treaty. Ya, apabila tidak ada tax treaty yang tadi saya sampaikan, maka dia dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%. Ya, jadi atas pembayaran atau penghasilan modal maupun penghasilan usaha. Ya, jadi nanti ada tax treaty ini juga ada time test ya, semacam waktu ya, seperti penentuan ya, kalau masih ya benar-benar masih ingat di awal ya pertemuan kedua atau ketiga itu ada time test ya untuk menentukan apakah dia wajib pajak dalam negeri atau luar negeri. Jadi kalau dia orang pribadi berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun, maka dia masuk ke dalam wajib pajak luar negeri. Ya. Kalau dia lebih dari 183 hari berarti masuk ke dalam wajib pajak dalam negeri. Atau dia mungkin niat untuk tempat tinggal di. Nah, ini adalah time test. Ya, ini adalah time test. Jadi untuk menentukan apakah dia masuk ke dalam wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak luar negeri. Ya, jadi kalau tidak ada tax treaty, maka sudah pokoknya dikenakan 20%. Tapi apabila ada tax treaty, ya pembayaran penghasilan modal sesuai dengan tarif tax treaty, ya, maka dikenakan dengan tarif tax treaty. Gitu ya. Nah, tax treaty-nya, jadi kalau memang dia benar-benar WP luar negeri, ya dikenakan tax treaty. Ya, nanti tarifnya tertentu ya, misalnya dividen berapa, bunga berapa, bisnis income berapa gitu ya. Kalau ya, tapi kalau sudah bisnis income, kalau masuk ke dalam bisnis dia usaha, maka tax treaty-nya adalah dia kena PPh, kena BUT. Ya, dia harus mau tidak mau dia harus BUT. Ya, jadi kalau dia sudah melakukan usaha di Indonesia, kemudian masuk ke dalam time test, maka secara hukum dia BUT. Gitu ya. Dan dikenakannya adalah PPh pasal 23. Maka dia harus mendapatkan NPWP. Ya, ini kalau bisnis ya atau usaha ya, bukan yang seperti modal, bunga dan sebagainya. Nah, ini ya. Kalau masuk di sini nanti larinya ke BUT ya kalau dia melakukan usaha. Kalau yang ini penghasilan modal, nanti ikutnya adalah tax treaty. Kemudian pembayaran pekerjaan bebas, ya PPh pasal 26 bebas PPh pasal 26 sepanjang tidak punya BOT di Indonesia atau tidak melebihi time test. Nah, gitu ya. Jadi usaha atau pekerjaan bebas yang dia merupakan bisnis income tadi itu, dia akan bebas PPh pasal 26, ya. Jadi misalnya selama dia tidak, sepanjang dia tidak BUT atau tidak BUT itu artinya tidak melebihi time test. Jadi misalnya ada orang asing, ya orang asing, katakanlah dia orang Malaysia gitu ya, kemudian dia melakukan jasa pekerjaan bebas di Indonesia sebagai konsultan, gitu ya. Nah, dia mendapatkan penghasilan sebagai konsultan itu. Nah, selama dia berada di Indonesia itu tidak melebihi time test, ya misalnya
time testnya dia 60 hari. Ya, ini tergantung tax treaty-nya ya, nanti kadang-kadang berbeda untuk setiap negara. Katakanlah kita kasih contoh misalnya 60 hari. Maka kalau dia di Indonesia kurang dari 60 hari, meskipun dia dapat honor, ya honor itu akan bebas dari pasal 26. Gitu ya, kalau dia kurang dari time test tadi. Ya, jadi nggak kena pajak. Gitu. Dia hak pemajakannya ada di negara domisilinya dia. Gitu ya. Nah, itu nanti ada kasus yang seperti itu. Ya, cukup banyak ya, misalnya ini ada olahragawan atau artis datang ke Indonesia, gitu ya, dia cuma sehari manggung, habis itu pulang. Nah, honornya dikenakan nggak PPh pasal 26, gitu ya. Nah, itu dilihat dan time test. Ya, di Indonesia melebihi time test atau tidak. Ya, kalau cuma sekali datang, kemudian dibayar, ya tidak ada objek. Nanti kena pajaknya di di negara yang domisili. Ya, jadi itu gambaran dari PPh pasal 26. Nah, ini laba usaha atau business income, laba usaha yang diterima perusahaan yang bertempat kedudukan atau didirikan di luar Indonesia. Ya, hanya dikenakan pajak di Indonesia jika ada BUT. Jadi sudah melewati time test. Ya, misalnya BUT-nya 120 hari, kalau dia melakukan usaha di Indonesia kurang dari 120 hari, ya pajak hak pemajakan ya, jadi hak pemajakannya tetap ada di negara domisili. Gitu ya. Jadi di Indonesia ya kalau dalam tanda kutip ya lolos pajaknya. Tapi memang itu adalah peraturan kerjasamanya. Ya, peraturan kerjasamanya. Kecuali dia sudah melewati time test, berarti otomatis dia punya BUT. Nah, maka BUT-nya dikenakan sebagaimana wajib pajak dalam negeri. Ya, nah, itu dikenakan seperti wajib pajak dalam negeri. Ya, jadi ini ya umumnya kalau dia melakukan bisnisnya going concern, tentu pasti akan melewati time test. Gitu ya. Tapi kalau dia hanya bisnis satu kali, habis itu nggak bisnis lagi di Indonesia, ya mungkin dia tidak akan dikenakan pajak di Indonesia. Gitu ya. Tapi kan secara prinsip bisnis kan biasanya orang atau perusahaan kalau melakukan bisnis ya pasti ini ya going concern kan ya. Gitu ya. Jadi ini artinya bagi mereka yang hanya sekali dapat bisnis, ya mungkin ini dari dasar pemikirannya ya. Hanya sekali mendapatkan bisnis ya mungkin hak pemajakannya ada di negara tempat dia domisili. Ya, penentuan TNPS, BUT, atas jasa berbeda-beda. Ya ini jadi nanti ada setiap negara bisa berbeda, kemudian setiap jenis bisnis bisa berbeda. Ya itu nanti harus melihat kepada tax treaty-nya. Ya perjanjiannya itu biasanya sudah ada template-nya ya, sudah ada form standarnya. Ya, tetapi nanti bisa berbeda di dalam penentuan TNPS dan tarif jasa. Ya, itu tergantung negosiasi antara kedua negara. Oke ya, ini misalnya mengasuransikan ya bangunan bertingkat ya, di luar negeri, ya ini dipotong ya berapa dipotong pajak ya 2 miliar ya. Jadi kalau PT Global Sejahtera memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke ABC Insurance yang merupakan perusahaan asuransi luar negeri dengan membayar jumlah premi sebesar 2 miliar. Maka dia motong PPh 26 berapa? Berarti dia masuk pada kelompok dia langsung sebagai tertanggung. Gitu ya, dia langsung tertanggung maka potong 10%. Oke ya, jadi itu ini ada contohnya ya. Oke, tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya, oke ya, ini mungkin saya sampaikan nanti dibaca aja ya ini ya, karena cukup panjang ini sebenarnya tax treaty nanti.
Ya, jadi intinya mungkin mencegah pajak berganda, pemajakan yang tidak pasti, ya, dan pengelakan pajak ya, atau tax evasion. Ya, jadi ini eh, jadi intinya ini ada time test ya nanti ya dalam tax treaty itu pengujian untuk mengetahui keberadaan seseorang atau badan berada di Indonesia berdasarkan ukuran waktu dan periode. Jadi ini adalah untuk menentukan materialitas hubungan faktor ekonomi antar negara ke orang tersebut. Jadi nanti siapa yang berhak melakukan pemajakan, gitu ya. Ini dikenakan pajak oleh negara domisili. Jadi misalnya kalau masih ingat di pertemuan awal itu kita ada ini pemajakannya berdasarkan apa? Apakah dia karena domisili, apakah karena kewarganegaraan, gitu ya, karena domisili, karena sumber apa? Dia sebagai negara domisili atau sumber penghasilan, gitu ya. Kemudian apakah karena kewarganegaraan, gitu ya. Nah ini ditentukan nanti diselesaikan, gitu ya, diselesaikan melalui tax treaty, gitu ya. Karena kan kalau peraturan pajak dari masing-masing negara kan nggak bisa dikontrol. Nah maka jalan tengahnya itu adalah nanti ada di tax treaty. Oke itu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi untuk menentukan hak pemajakan. Ya, jadi menghilangkan pajak berganda internasional, ekonomi dan yuridikal, menghilangkan diskriminasi perpajakan, menyediakan aturan baku membagi hak pemajakan antar negara. Ini ya. Menyediakan aturan baku untuk membagi hak pemajakan antar negara. Seperti tadi, kalau dia nggak bisa membuktikan negara domisili dan beneficial owner, ya Indonesia akan mengenakan tarif 20%. Tapi ketika dia bisa membuktikan bahwa oh saya domisili di sini terdaftar sebagai wajib pajak di negara X dan antara Indonesia dan negara X punya tax treaty, gitu ya, maka dia bisa dikenakan tarif yang lebih rendah. Ya. Nah, umumnya banyak tarif sekitar 10%. Ya. Jadi yang dari 20% itu dikenakan jadinya 10%. Atau ada juga yang lebih rendah. Yang menyediakan ketentuan penyelesaian sengketa pajak, meningkatkan daya saing ekonomi. Ya, jadi ini beberapa cara pembuktian, ya, pembuktian untuk dia dikenakan dengan menggunakan tarif tax treaty. Ya, jadi kalau misalnya tidak bisa dibuktikan, ya dia dikenakan tarif yang 20%. Tapi kalau bisa dibuktikan, diantaranya dengan dokumen ini, ya, surat keterangan domisili yang wajib diserahkan oleh wajib pajak luar negeri untuk memperoleh manfaat tax treaty atau P3B. Jadi wajib pajak luar negeri itu dia ketika bertransaksi dengan perusahaan di Indonesia, dia menyerahkan SKD, ya, surat keterangan domisili. Oh ini saya adalah warga negara ini, saya berhak kena tax treaty, sehingga dia tidak dipotong sebesar 20%, tetapi misalnya sesuai tax treaty 10%, ya dia akan dipotong hanya 10%. Ya, jadi ini salah satunya SKD, ya SKD diterbitkan oleh Competent Authority, ya ini ada persyaratan-persyaratannya ya. Ya bentuk SKD sesuai dengan kelaziman ya, jadi intinya ada surat keterangan. Ya, kemudian masa berlaku, ada masa berlaku, ya ini juga agak peraturan ada yang berubah, ada masa berlaku bisa mundur atau berlaku 1 tahun, yang sekarang berlaku ini 1 tahun. Nah, jadi untuk tahun 2021, nanti untuk tahun 2022 dia harus minta lagi, harus memperbarui SKD. Ya, jadi ini bagaimana untuk pemanfaatan tax treaty. Ya, ini saya kira ini detailnya saja. Ya, ini SPT. Baik ya, itu untuk PPH pasal 26.
Ya, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Bapak izin bertanya Pak, Ya, silakan. mengenai pasal PPH pasal 15 yang tadi Pak, yang masalah apa namanya pelayaran dan penerbangan dalam negeri itu kok berbeda gitu ya Pak. Sedangkan untuk pelayaran dan penerbangan dalam negeri itu di jadi kan pelayaran negeri itu kan untuk untuk penerbangan dalam negeri itu kan Suaranya putus. 1,8%. Adri, suaranya putus-putus. Ya, terdengar. Cek suara saya kedengeran nggak Pak? Ya, coba udah. Oke, sekarang kedengeran. Iya, saya ingin bertanya Pak mengenai tadi yang PPH pasal 15 yang tentang apa namanya penerbangan dalam negeri dan pelayaran dalam negeri gitu ya Pak. Nah, Ya. itu kira-kira bisa disatukan nggak Pak kayak pelayaran dan penerbangan luar negeri? Kan kalau pelayaran dan penerbangan luar negeri itu kan kayak sama gitu ya Pak. Tadi sekitar 2,4%-an. Dan sedangkan di pelayaran ataupun penerbangan dalam negeri itu berbeda. Pelayarannya itu kan tadi 1,2%, sedangkan penerbangan itu 1,8% Pak. Pertanyaannya apa? Bisa disamakan? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini kan tarifnya sudah ditentukan ya. Nah, ini pelayaran dalam negeri tarifnya 1,2%. Penerbangan dalam negeri 1,8. Ini sudah baku. Ya, tarifnya ini sudah fix ya. Jadi tidak bisa nggak bisa disamakan ya nggak bisa. Karena ini sudah berbentuk peraturan. Ya, tarif ini sebenarnya sederhana, dia sudah ditentukan oleh peraturan. Gitu. Nah, ini kan ada apa namanya dasar dari penerbitan peraturan tersebut gitu ya. Itu adalah dari ini ya. Dari mungkin ini kan semacam apa namanya antara perusahaan pelayaran dengan pemerintah gitu ya. Ini rata-rata mereka punya penghasilan itu 4% gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Kalau dikenakan tarif maka dikenakan 1,2. Kalau penerbangan dalam negeri dengan mempertimbangkan penghasilan itu atau laba bersih, ya kira-kira itu dikenakan tarif 1,8. Ya, ini sudah baku dalam arti ini sudah apa namanya tarifnya sudah fix. Apabila kelebihan atau kekurangan ya berarti kalau kelebihan bisa dikembalikan, kalau kekurangan ya nanti akan ditagih. Begitu. Ini berlaku untuk semua perusahaan gitu ya Pak, semua maskapai gitu. Iya, bukti apa pemotongan ini untuk yang sewa ya. Nah, begitu ya, untuk yang sewa ya karena kita bicara PPh pasal 15, jadi untuk yang sewa charter ya ini berarti kena pemotongan. Tapi bagi perusahaan misalnya nih ada perusahaan pelayaran X ya kan. Kalau dia punya 2 kapal, satu kapal apa trayek penumpang gitu ya, misalnya apa namanya Tanjung apa tuh misalnya penyeberangan ya, ferry penyeberangan gitu ya. Nah, maka ya nanti dari omset penumpangnya ini dia setor sendiri 1,2%. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia kapal yang satu lagi disewakan, nah maka penyewanya harus memotong 1,2%. Gitu ya. Nah, itu kira-kira begitu gambarannya. Apa kewajiban perpajakan untuk perusahaan pelayaran. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik ya, kemudian yang terakhir ini tentang akuntansi perpajakan. Ya. Nah, ini akuntansi perpajakan ini juga basic ya, karena di setiap perusahaan ya ini pasti nanti akan